Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dalam bab husnil muasyarah ma'al ahl, yaitu bab tentang bersikap baik, yaitu mempergauli istri dengan cara yang baik ya. Tentunya ini adalah pembahasan yang penting bagi kita semua ya. Bagi ibu-ibu dan juga bagi bapak-bapak ya. Karena kita tahu bahwasanya kehidupan kita dalam keluarga memakan waktu yang banyak ya. Interaksi kita dengan pasangan menghabiskan waktu yang banyak. Jika kita bisa memanage dengan baik, maka kita akan meraih banyak kebahagiaan dalam interaksi tersebut dan kita juga bisa meraih banyak pahala. Dan ini butuh kerjasama antara suami maupun istri ya. Jika tidak, maka sebaliknya dalam interaksi tersebut yang memakan waktu yang banyak, menghabiskan banyak usia dari kita, malah sebaliknya akan mendatangkan kesengsaraan dan bahkan bisa mendatangkan dosa-dosa. Oleh karenanya baik suami maupun istri hendaknya sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang 11 tipe suami yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tentang perkumpulan 11 wanita yang mereka bercerita tentang suami-suami mereka. Ibu-ibu tolong dikecilkan suaranya ya. Saya terganggu ibu-ibu ya. Kalau ingin cerita di luar aja ibu-ibu, ya, di luar masih luas tempatnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada suaminya yang tercinta, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sekali lagi ibu-ibu, tolong suaranya dikecilkan. Kalau tidak, tolong bicara di luar, terus kembali lagi, tidak apa-apa ya. Siapa tahu ada keperluan mendesak, ditelepon suaminya ya. Tidak apa-apa di luar ya. Saya terganggu soalnya ya. Saya terganggu dengan suara wanita ya. Kalau tidak, di luar aja ya. Mohon maaf. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Jalasa ihda asyrata imra'atan fata'aqadna wa ta'ahadna alla yaktubna min akhbari azwajihinna syai'a. Berkumpul 11 wanita. Jadi Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang wanita-wanita di zaman jahiliyah ya. Wanita-wanita ini bukan para sahabiat. Jangan salah sangka, tetapi ini cerita tentang generasi jahiliyah, tentang kisah 11 wanita yang mereka berkumpul, kemudian mereka berjanji dan bersepakat alla yaktumuna min akhbari azwajihinna syai'a, agar mereka tidak menyembunyikan tentang rahasia suami mereka sama sekali. Ya. Ada riwayat menyebutkan bahwasanya ini adalah wanita-wanita jahiliyah dari kaum Quraisy ya, sebelum Islam tentunya, yang cerita mereka diceritakan secara turun-temurun sampailah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha cerita ini tentang 11 wanita yang berkumpul bersepakat untuk menggibah suami-suami mereka. Jadi mereka berkumpul wanita-wanita ini adalah untuk majelis gibah. Sepakat untuk bergibah ria. Dan ini adalah kebiasaan buruk dari sebagian wanita. Kalau sudah berkumpul dengan wanita yang lain, maka majelis mereka diantaranya majelis gibah. Kalau bukan menggibahi wanita-wanita yang lain, mereka menggibahi suami-suami mereka. Oleh karenanya, wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sadar bahwasanya perbuatan mereka, perkataan mereka semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur mereka pun
terbatas, maka mereka berusaha untuk mengisi usia mereka dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang soleha adalah wanita yang berusaha memperbanyak deposit amal solehnya sebelum dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, biasakan diri untuk menjauhi majelis-majelis yang hanya mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya majelis ghibah. Apalagi yang digibahi adalah orang yang dekat dengan dia, yaitu suaminya. Ya. Tentunya ghibah secara umum hukumnya haram, namun ghibah itu bertingkat-tingkat. Ya. Semakin orang yang memiliki hak yang besar kepada kita, maka semakin tidak boleh kita gibahi. Tentu menggibah teman tidak sama dengan menggibah orang tua, karena hak orang tua lebih besar daripada hak teman. Ya, menggibah orang biasa tidak sama dengan menggibah para ulama, karena para ulama adalah orang-orang yang dimuliakan oleh syariat. Tidak sama menggibah orang biasa dan menggibah para ulama. Demikian juga tidak sama menggibah orang yang lain dengan menggibah suami, karena suami memiliki hak yang sangat besar terhadap istri. Maka ibu-ibu dan para akhwat hendaknya menjauhi majelis-majelis seperti ini. Kalau dulu mulai berkumpul, mulai menggibah suami, maka tinggalkan majelis tersebut. Kalau bisa dinasihati, maka nasihati. Jika tidak, tinggalkan majelis tersebut. Ini di antara majelis yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang bermajelis, namun tidak semua majelis diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 11 wanita ini mulai menggibah suami-suami mereka. Dan Aisyah menceritakan tentang gibah mereka dan didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa Aisyah radhiyallahu anha menceritakan pembicaraan gibah wanita tersebut? Bukankah mendengar majelis gibah juga tidak boleh? Jawabannya iya, kita tidak boleh mendengar majelis gibah. Namun hal ini diperbolehkan. Kenapa? Karena wanita-wanita tersebut ya tidak dikenali siapa mereka. Tidak dikenali siapa mereka. Lagi pula mereka adalah wanita-wanita jahiliyah, ya. Mereka wanita jahiliyah. Jadi mereka menggibahi suami-suami mereka, dan Aisyah radhiyallahu anha menceritakan gibah mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar. Namun karena 11 wanita tersebut tidak ada yang dikenal siapa 11 wanita tersebut, apalagi mereka hidup di zaman jahiliyah dan kemungkinan besar mereka adalah orang kafir, maka tidak mengapa, karena kita menyebutkan keburukan seorang yang tidak dikenal tidak mengapa dalam Islam. Contoh seperti mungkin saya baru datang, saya bilang tadi di jalan ketemu dengan seorang, orangnya kurang ajar, orangnya akhlaknya buruk, tapi ibu-ibu tidak tahu siapa orang tersebut. Maka ini tidak mengapa ya. Maka ini tidak mengapa karena tidak diketahui siapa orang tersebut. Adapun kalau diketahui orang tersebut, maka itu namanya ghibah. Atau meskipun tidak disebut namanya, tapi dengan isyarat orang paham siapa yang dimaksud, itu pun sama juga ghibah. Ya. Tadi ada seorang begini, bajunya begini. Tidak disebut namanya, tapi dipahami yang dimaksud siapa, maka ini juga adalah ghibah. Oleh karenanya hati-hati, kadang-kadang kita menggabungkan banyak dosa dalam satu majelis, kita menggibah orang, kemudian disertai dengan ejekan dan hinaan, maka tergabunglah antara ghibah dengan istihza, dengan ejekan, apalagi terkadang ada olok-olokan, maka terkadang satu perkataan bisa mendatangkan kemurkaan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengar penjelasan 11 wanita tersebut ya, tentang suami-suami mereka ya. Yang pertama, qalatil ula, wanita yang pertama berkata, Zauji lahmu jamalin ghassin ala ra'si jabalin la sahlin fayurtaqa wa la samin fayuntaqal. Berkata wanita pertama, suamiku ibarat seperti daging onta ya, yang kurus, yang berada di atas puncak gunung. Ya, dalam riwayat wa'rin, yang sulit untuk didaki. La sahlin fayurtaqa wa la saminin fayuntaqal. Gunung tersebut sulit untuk didaki dan daging tersebut pun tidak gemuk, tapi daging yang kurus dan malas untuk dibawa pulang ya. Saya ulangi, wanita pertama berkata, dia menggunakan ibarat-ibarat yang dalam. Dia mengatakan, suamiku lahmu jamalin ghassin, seperti daging onta yang kurus, ala ra'si jabalin, seperti daging onta yang kurus yang daging tersebut berada di puncak gunung. Yang gunung tersebut la sahlin fayurtaqa, sulit untuk didaki. Kemudian dagingnya wala saminin fayuntaqal, dagingnya pun kurus,
ya tidak enak untuk dibawa pulang. Apa maksud wanita ini? Maksud wanita ini maksudnya suaminya adalah suami yang sangat pelit ya. Dia menggambarkan suami yang sangat bakhil, yang sulit untuk memberi sesuatu kepadanya. Kalau sang wanita ingin meraih sesuatu dari suaminya, maka dia harus meminta-minta, merayu-rayu. Ibarat dia sedang mendaki gunung yang sangat terjal. Dia rayu-rayu suaminya ya. Dan begitu sulitnya. Dan ketika suaminya pun akhirnya memberi, dia hanya memberi cuma sedikit ya. Dia hanya memberi cuma sedikit ya. Ini gambaran yang buruk tentang suami yang sangat pelit ya. Sulit untuk diminta, kalaupun dia pun memberi maka hanya sedikit. Maka ini adalah contoh tipe pertama suami yang tidak menyenangkan, suami yang pelit, yang sangat perhitungan terhadap istrinya. Dan ada model-model suami yang seperti itu. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak memiliki suami seperti ini ya. Tentunya seharusnya seorang suami tidak pelit kepada istrinya ya. Karena kita tahu bahwasanya berinfak kepada istri pahalanya sangat besar. Rasulullah SAW telah bersabda, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmatal lati taj'aluha fi fimra'atik." Tidaklah engkau berinfak dengan infak apapun kecuali engkau akan mendapatkan pahala jika ikhlas kepada Allah sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Kalau seorang meyakini akan hadis ini, maka ringan baginya untuk memberi nafkah kepada istrinya. Jika seorang merasa ketika mengeluarkan uang untuk anak yatim, untuk orang-orang miskin, dia merasa dapat pahala. Seharusnya ketika dia berinfak untuk istrinya, untuk keperluan istrinya, untuk kebutuhan primer atau kebutuhan sekundernya, atau bahkan kebutuhan tersiernya, maka harusnya juga merasakan dia dapat pahala. Bahkan pahalanya lebih besar daripada jika dia berinfak kepada selain istrinya. Ya. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah." Sekeping dinar yang kau infakkan di jalan Allah. Satu keping dinar itu kira-kira 4/4 gram emas ya. Nominal yang cukup besar ya. Kalau emas saja misalnya segram 1 juta ya kira-kira 4 juta atau 5 juta. Ya, artinya gampangannya 4 juta atau 5 juta yang kau infakkan di jalan Allah dibandingkan dengan 1 dinar yang kau infakkan fi raqabah untuk memerdekakan seorang budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan sekeping dinar 5 juta yang kau infakkan kepada seorang fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk keluargamu. A'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Maka pahala yang paling besar adalah yang kau infakkan untuk keluargamu ya. Kenapa? Karena infak kepada istri, kepada anak-anak hukumnya adalah wajib. Bahkan kalau kita baca buku fuqaha yang ditulis dalam buku-buku fikih, secara urutan seorang berinfak yang wajib adalah pertama untuk dirinya, kemudian untuk anak istrinya, baru kemudian kepada orang tuanya dan kerabatnya. Sehingga anak istri memiliki porsi yang utama dibandingkan yang lainnya karena mereka di bawah langsung naungannya. Oleh karena seorang jika berinfak buat anak istrinya, hendaknya dia merasa mendapat pahala. Jangan sampai dia hanya merasa mendapat pahala ketika dia melakukan infak-infak yang sunnah. Sementara infak yang wajib, dia tidak merasa dapat pahala. Ini sering salah dalam skala prioritas. Ini terjadi dialami oleh banyak orang. Seperti seorang benar-benar merasa dapat pahala ketika dia sholat malam. Tapi ketika dia sholat fajar berjamaah, dia seperti biasa-biasa saja. Padahal tidak. Padahal pahala sholat subuh di masjid jauh lebih besar daripada sholat malam. Karena sholat malam hukumnya sunnah. Adapun sholat subuh berjamaah hukumnya fardu. Seperti sebagian orang ketika berinfak biasa, dia merasa dapat pahala besar kalau dia menyumbang masjid atau dia memberi fakir miskin, membantu orang terkena kesusahan. Tetapi ketika dia berzakat, dia seperti tidak mendapat pahala. Bahkan dia merasa beban yang harus diambil darinya. Ini salah. Padahal pahala zakat jauh lebih besar daripada pahala sedekah-sedekah biasa. Kenapa? Karena zakat adalah rukun Islam. Dia adalah wajib, sedekah yang wajib. Dan semua yang wajib lebih dicintai oleh Allah daripada yang sunnah. Demikian juga ketika kita berinfak untuk keluarga. Dan keluarga punya banyak kebutuhan yang wajib. Kita kasih makan, belikan pakaian untuk anak-anak. Ya, belikan kendaraan karena kebutuhan primer mereka. Kendaraan sekarang jadi kebutuhan primer ya. Kemudian tempat tinggal, ya, kebutuhan untuk kesehatan. Ini semua harusnya kita keluarkan dengan lapang dada dan kita merasa sedang berinfak. Maka tidak usah ragu-ragu kita keluarkan uang buat anak dan istri kita. Kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan. Ini semua kebutuhan primer sekarang, bukan lagi kebutuhan sekunder, tapi menjadi kebutuhan primer.
Maka ini pahalanya sangat besar di sisi Allah. Tetapi para ulama mensyaratkan harus menghadirkan niat karena Allah. Jika tidak menghadirkan niat karena Allah, jadilah hanyalah infak biasa yang tidak ada nilainya, hanya sekedar perkara duniawi yang tidak ada nilainya. Maka para lelaki ketika berinfak untuk anak istri, hendaknya dia niatkan karena Allah, rasakan seakan-akan dia sedang bantu seorang yang susah, karena pahalanya sangat besar. Dan tidak ada salahnya para wanita mengingatkan suami mereka ya bahwasanya berinfak untuk anak istri pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Namun tentunya infak suami kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Allah telah berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Seorang berinfak hendaknya sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia lapang hartanya, maka jangan pelit-pelit sama anak istri. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Kalau ternyata suaminya sulit ekonominya, maka maka dia berinfak sesuai kemampuannya. Dan saya ingatkan kepada ibu-ibu bahwasanya di antara wanita yang salehah adalah wanita yang tidak memberatkan membebani suaminya dalam menjalani kehidupan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aktsarun nasi barakatan aqalluhunna mu'nah atau aisuruhunna mu'nah. Wanita yang paling banyak keberkahannya adalah yang paling ringan pembiayaannya. Hadis ini dibawakan pada dua makna. Yang pertama adalah biaya pernikahannya ringan, maka ini wanita ini penuh dengan keberkahan, tidak mempersulit. Kalau ada orang menikahinya tidak mensyaratkan dengan syarat uang sekian-sekian terlalu banyak, kemudian walimah harus sekian-sekian. Yang paling mudah adalah mempermudah pernikahan, karena pernikahan sunnah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua yaitu mudah dalam pembiayaan kehidupannya, maintenance-nya mudah ya. Ada wanita maintenance-nya susah memang. Ya, salonnya mahal ya. Gemuknya harus dipertahankan, kemudian banyak repot. Apa namanya maintenance-nya apa? Susah ya. Terus tasnya harus branded ya. Repot. Tapi saya rasa di Jogja enggak ada yang begitu. Jogja alhamdulillah wanita sederhana tidak susah maintenance-nya ya. Kata orang ya wallahu alam. Nerimo, qanaah, lengkap ya. Taib. Ini yang pertama, wanita yang mengeluh tentang suaminya, dia menggibah suaminya, suami saya pelit dia. Tapi dia gambarkan dengan gambaran yang sangat jelek ya. Suami saya seperti daging onta. Daging onta itu daging yang kurang enak. Paling enak tuh kambing. Ini onta lagi ya. Alot dagingnya. Udah alot kurus lagi. Sudah kurus di puncak gunung. Ngambilnya susah. Saya harus mendaki sampai di atas. Sudah sampai di sana daging kecil, mau apa dibawa turun, ngapain? Lebih tenaga, energi yang keluar untuk naik lebih besar daripada makan daging tersebut. Demikianlah sebagian suami memang pelitnya luar biasa. Dirayu. Seminggu dirayu cuma dikasih 100.000. Oleh karenanya, ibu-ibu kalau dapat suami yang baik, bersyukur. Ya. Bersyukur. Ada suami-suami yang pelit ya. Alhamdulillah suami ibu mungkin daging sapi atau ada yang daging kambing, gemuk ya. Alhamdulillah. Tipe yang kedua, qalat tsaniyah, berkata wanita yang kedua, mulai dia menggibah suaminya. Zauji la abuthu khabarah. Inni akhafu alla adharah. Suamiku, aku tidak akan menceritakan tentang kabarnya. Kalau aku cerita, aku khawatir aku tidak mampu untuk meninggalkannya. In azkurhu azkur ujarah wa bujarah. Kalau aku pun mulai cerita tentang suamiku, aku akan ceritakan ujarah dan bujarah. Itu urat-urat yang ada di perutnya maupun di badannya. Wanita kedua ini, dia menyelisih kesepakatan. Mereka telah sepakat 11 wanita ini, alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'an. Mereka tidak akan menyembunyikan apapun tentang suami mereka. Baik maupun buruk diceritakan. Mereka sudah sepakat untuk bergibah. Cerita kebaikan, cerita keburukan. Namun wanita kedua ini ternyata dia menyelisih kesepakatan. Dia berkata, Zauji la abuthu khabar. Adapun suamiku, mohon maaf, akhwat sekalian, aku tidak bisa menceritakan tentang kisahnya. Kenapa? Illi akhafu alla adhar. Aku khawatir aku tidak bisa meninggalkannya. Di sini alla adharahu, aku khawatir tidak bisa meninggalkannya. Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan aku tidak bisa meninggalkan suamiku, nya kembali kepada zaujiha. Ada pendapatnya maksudnya kembali kepada khabarnya tentang kisah suaminya. Maksudnya apa? Saya kalau cerita tentang suamiku,
cerita. Saya takut saya akan pisah darinya. Karena aibnya terlalu banyak. Kalau saya cerita, saya tambah aibnya, saya tinggalkan dia. Padahal saya tidak mau meninggalkan dia. Atau saya khawatir kalau saya cerita, nanti sampai kepada suamiku pun menceraikan saya. Dan saya tidak kuat meninggalkannya. Ini pendapat. Pendapat kedua, inni akhafu alla adharah. Pendapat kedua mengatakan, saya khawatir kalau saya mau cerita, tidak akan berhenti ceritanya. Saking banyak aibnya. Kalian tidak betah duduk sama saya. Terlalu apa? Terlalu banyak apa? Aibnya. Saya kalau cerita tidak bisa berhenti. Ada orang seperti itu. Mau cerita si fulan, waduh. A, B, C, D, E, F, G sampai Z semuanya aib. Maka saya tidak berani memulai cerita tentang keburukan suamiku karena kalau aku sudah cerita aku tidak bisa berhenti. Tapi kalau saya mau cerita in azkur ujarah wa bujarah. Kalau saya mulai cerita aku akan bisa menyebutkan ujar dan bujar. Ujar ada yang mengatakan lah otot-otot yang ada di yang urat-urat yang muncul di badan yang tidak enak untuk dilihat. Dan bujar adalah otot-otot atau daging-daging yang muncul di sekitar pusar, di perut. Maka ujar dan bujar ini adalah kiasan yang digunakan oleh orang Arab terkadang untuk mengungkapkan rahasia. Ujar, bujar maksudnya rahasia-rahasia. Karena semua yang tersembunyi dalam tubuh ya. Tidak terlihat oleh orang banyak. Ketika dia buka baju baru kelihatan. Maksudnya saya kalau mau cerita tentang suamiku, saya akan beberkan seluruh rahasianya. Ujar bujar juga bisa diartikan dalam bahasa dengan al-uyub, dengan aib-aib. Karena ujar dan bujar adalah urat yang tumbuh yang tidak enak dipandang. Sehingga dijadikan oleh orang Arab sebagai ungkapan untuk aib-aib. Artinya saya kalau mau cerita tentang suamiku, saya akan bongkar seluruh aibnya. Aib yang nampak ataupun aib yang tersembunyi. Dan ujar bujar juga disebut dengan makna kesedihan dan kegelisahan. Ya. Seperti perkataan Ali bin Abi Thalib ketika perang Jamal. Ashku ilaika ya Rabbi ujari wa bujari. Aku mengeluhkan kepada engkau wahai Rabbku kesedihanku dan kegelisahanku karena terjadi perang saudara. Tapi intinya wanita ini ingin menyampaikan saya kalau mau cerita terlalu banyak aib suamiku. Tapi yang menakjubkan dari wanita ini dia sabar dengan apa? Keburukan suaminya. Padahal keburukan suami sangat banyak. Namun dia sabar karena dia tidak mau meninggalkan suaminya. Dia tidak ingin hidup sendirian tanpa suami. Ini contoh seorang wanita yang mungkin dia berakal ya. Dia tahu bahwasanya dalam kehidupan ini tidak ada yang sempurna. Allah telah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Tidak semua keinginan kita terpenuhi. Tidak semua kebahagiaan bisa kita raih 100%. Yang 100% hanya di surga. Tidak ada teman yang sempurna. Teman yang terbaik pun terkadang melupakan kita. Terkadang melupakan kita di saat-saat kita lagi membutuhkan. Wajar, dia manusia biasa. Pasangan kita pun demikian. Ya, kita berharap punya pasangan yang dengan ekspektasi yang tinggi ternyata jauh dari ekspektasi. Ya, biasa. Guru kita pun demikian. Ternyata guru kita pingin kita punya guru ternyata tidak seperti murid itu pun demikian ya. Seperti itu ya. Semua ya, tidak ada yang sempurna ya. Sempurna cuma ada di surga. Karena Allah telah menyatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Sejak dia lahir menjalani kehidupan dengan kepayahan. Dan demikianlah dunia dijadikan dengan penuh dengan suka dan duka. Tidak ada kehidupan tanpa suka dan duka. Nah, sebagian orang sadar, saya punya dua pilihan. Kalau saya meninggalkan suami saya, hiduplah saya menjadi janda yang merana. Yang mungkin tidak ada lagi yang mau menikahi saya, mungkin usia yang sudah tua dan yang lainnya. Tidak ada tempat berkeluh kesah, tidak ada tempat untuk bercengkrama, bercanda tawa ya. Atau saya harus hidup bersama dengan seorang suami yang penuh dengan kekurangan, banyak keburukannya, selalu mendatangkan kesedihan, tapi meskipun demikian masih ada secercah kebahagiaan yang saya bisa ambil darinya. Maka seorang wanita terkadang harus menimbang. Wanita ini dia mendapati suami yang subhanallah keburukannya sangat banyak. Bahkan dia bilang ini akhafu alla adhara. Kalau saya mulai cerita saya tidak bakalan berhenti mencerita tentang keburukannya karena saking banyak. Tapi dia tidak mau berpisah darinya ya. Oleh karenanya seorang wanita jika menghadapi ujian seperti ini dia pertimbangkan. Kalau saya pisah dari suami saya boleh berpisah dari suami yang seperti model ini boleh.
Minta cerai boleh, minta khulu boleh, boleh. Karena ini wanita suami yang akhlaknya. Tapi dia coba dia bikin 2 kertas, dia tulis apa keburukannya kalau saya meninggalkannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa keburukannya kalau saya tetap bersama dengan dia. Timbang antara kebaikan dengan keburukan. Jika ternyata dia memilih untuk berpisah, silahkan berpisah. Jika dia memilih untuk bertahan, dia bersabar, pahala terus mengalir, maka dia bertahan ya. Karena ingat, tidak semua kebahagiaan kita bisa raih 100%. Taib yang berikutnya. Jadi yang kedua ini menyelisih perjanjian. Tidak mau cerita. Dia hanya menceritakan keburukan secara global ya. Tetapi menceritakan keburukan secara global itu ternyata terkadang lebih parah ya. Bagaimana suami? Wah, pokoknya parah deh. Gimana parahnya? Pokoknya parah. Wah, itu berarti parahnya tingkat luar biasa. Ya, tapi dia tidak mau cerita. Apa parahnya? Saya enggak mau cerita. Ya. Sama aja itu menghina ya. Taib. Yang ketiga, qalatis tsalitsa, berkata wanita yang ketiga. Zauji al-ashannaq, suamiku kurus tinggi. In antik utallaq, kalau saya ngomong langsung dicerai. Wa in askut uallaq, kalau saya diam maka saya akan digantung, terkatung-katung. Wanita yang ketiga ini menjelaskan tentang suaminya dengan mensifatinya al-ashannaq. Suamiku adalah seorang yang tinggi. Di sini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan suamiku kurus tinggi ini maksudnya suamiku goblok ya. Goblok karena kurus tinggi, ada yang mengatakan ungkapan dari kegoblokan ya. Karena kurus tinggi otaknya jauh dari jantungnya. Semakin jauh dari jantungnya semakin telat loadingnya lama. Tetapi ini tidak benar ya. Banyak orang tinggi pintar-pintar. Meskipun kebanyakan orang pintar itu pendek-pendek. Tapi ada juga, dan ini kaidah tidak benar. Oleh karena yang benar maksudnya zauji al-ashannaq. Suamiku itu tinggi, kurus tinggi. Maksudnya suamiku tuh oke, dan orang Arab senang dengan yang tinggi-tinggi. Artinya secara penampilan dia oke. Dia penampilan tubuhnya oke, penampilan pakaiannya oke, tetapi akhlaknya sangat buruk. Di antara bukti buruk akhlaknya, in antik utallaq, kalau saya ngomong langsung dicerai. Saya enggak boleh mengomentari keputusannya sama sekali. Suaminya diktator ya. Sekali dengar ada protesan dari istrinya langsung cerai. Tapi kalau saya diam-diam aja, saya tergantung-gantung ya. Hak-hak saya tidak bisa ditunaikan. Apakah ada model suami seperti ini? Ada. Diktator benar-benar isinya tidak boleh ikut campur sama sekali ya. Maka dia merasa hidup dia tidak ada nilainya di hadapan suaminya. Suaminya memang keren, mungkin orang hargai, tinggi, disegani oleh orang-orang, tapi dia tidak ada nilai di depan suaminya. Sedikit komentar, selesai dicerai. Tentu suami yang baik tidak demikian ya. Namanya kehidupan rumah tangga, istri adalah teman ya. Makanya dikatakan ketika Allah menciptakan Hawa untuk Adam, sebelum Adam dan Hawa masuk dalam surga, Adam tidak dimasukkan surga sendirian. Karena percuma masuk surga dengan penuh kenyamanan, keindahan, tapi tidak ada pasangan. Maka perlu teman untuk menikmati kenikmatan surga tersebut. Maka dikatakan oleh para ulama, ar-rafiq qabla at-tariq. Butuh teman sebelum menempuh perjalanan. Nah, namanya pasangan suami istri adalah pasangan yang pertemanan yang panjang. Harus menciptakan hubungan yang serasi, kemudian nyaman ketika ngobrol, berbicara, diskusi, tukar pikiran. Harusnya demikian. Itulah pasangan suami istri yang penuh dengan kebahagiaan. Yang mereka saling menghargai. Wanita meskipun kelihatannya bahlul, taruhlah dia bahlul, tapi dia ada sisi-sisi yang dia lihat yang tidak bisa dilihat oleh apa? Lelaki. Ya. Apalagi kalau wanita tersebut cerdas ya. Meskipun dia cerdas, dia juga bahlul ya. Jadi intinya wanita ya punya kelebihan-kelebihan. Ya. Ada hal-hal yang mungkin tidak dilihat oleh lelaki. Sisi yang mungkin tidak dilihat oleh lelaki ya. Pandangan wanita luas ya. Dia terkadang memang dari berbagai sisi. Tidak ada salahnya seorang laki kemudian berdiskusi dengan istrinya. Lihatlah Nabi SAW ya, ketika menjalankan perjanjian Hudaybiyah, ketika Rasulullah SAW berangkat dengan para sahabat untuk melaksanakan umrah pada tahun 6 Hijriyah,
Sampai di sana mereka sudah pakai kain umrah, pakaian ihram dengan bawa hadyu untuk disembelih di kota Mekah. Kemudian ternyata sudah dekat setelah mereka berjalan 430 kilo, tinggal 20 kilo lagi sampai di Ka'bah. Ternyata mereka dihalangi oleh kaum Quraisy. Dilarang untuk masuk ke dalam kota Mekah, dilarang untuk melaksanakan umrah. Akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Umrah harus gagal pada hari itu. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menggagalkan umrah mereka dengan menyembelih onta-onta mereka dan menggundul rambut mereka. Ternyata para sahabat tidak mau. Tidak ada yang mau. Kenapa mereka tidak mau? Mereka berharap Rasulullah SAW merubah pikiran. Tunggu, masih rayu. Siapa tahu Rasulullah SAW merubah pikiran, perang aja daripada kita ngalah. Dan akhirnya Rasulullah SAW pun sedih karena para sahabat disuruh cukur rambut dan motong onta atau kambing sebagai tanda umrah mereka gagalkan. Para sahabat tidak mau. Bukan para sahabat membanggang, tapi mereka berharap Rasulullah SAW berubah pikiran. Karena dalam Islam ada nasikh dan mansukh. Siapa tahu Rasulullah SAW berubah pikiran. Akhirnya Rasulullah SAW masuk ke tenda, dia pun sedih. Ternyata di dalam tenda ada Ummu Salamah. Maka Rasulullah pun menyampaikan keluhannya kepada istrinya. Ini yang benar seperti itu. Tidak ada masalah ngobrol sama istri. Kemudian Ummu Salamah kasih ide. Wahai suamiku, kau keluar, cukur rambutmu, potong ontamu, tidak usah ngomong sama siapapun. Akhirnya Rasulullah SAW menerima ide Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wanita yang sangat salihah. Maka Rasulullah SAW keluar, dia cukur rambutnya, nyuruh tukang cukurnya, kemudian dia potong onta dan kambingnya. Ketika para sahabat melihat Rasulullah SAW sudah mencukur rambutnya sendiri, menggundul rambutnya dengan tukang cukurnya, kemudian sudah menyembelih ontanya, maka mereka tahu keputusan tidak akan berubah. Maka mereka segera melaksanakan perintah Nabi SAW. Mereka segera bertahalul mencukur rambut mereka dan segera untuk menyembelih onta-onta mereka. Yang perhatian kita di sini, Nabi SAW mengambil nasihat siapa? Ummu Salamah. Jadi suami istri seperti itu. Ibu-ibu berusaha dalam hidup ini diskusi. Tapi bagaimanapun keputusan di tangan suami. Bukan di tangan istri. Ada sebagian orang keputusan di tangan istrinya. Kita ngobrol sama seorang. Saya rapat sama seorang. Gimana Pak? Begini. Oke Ustadz kita jalankan. Besok telepon Ustadz, afwan Ustadz. Ummu tidak setuju. Lah. Taib sekali. Besok lagi ada rapat, Ustaz gini. Oke, setuju Pak, oke rapat. Oke, kita besok ya. Telepon lagi besoknya, Ustaz afwan Ummu tidak setuju. Udah yang rapat Ummu aja, jangan kamu. Kamu keputusan, kamu dibawa ketiak istrimu. Jadi istri tahu bahwasanya suaminya pengambil keputusan. Dia boleh kasih masukan, kasih ide, mungkin keberatan, oke. Tapi selama yang diputuskan bukan perkara halal haram, hanya sekedar wijhatun nazar, sisi pandang, berbedaan dalam memandang maslahat dan mudarat, ijtihadiyah, maka tetap keputusan di tangan suami. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usahakan dalam kehidupan rumah tangga, suami adalah teman kita untuk berdiskusi. Kalau suami mulai kelihatan cuek dengan kita, Mas ada apa Mas? Ajaklah saya berbicara, saya kan bagian dari kehidupanmu. Ada keluh kesah mungkin saya bisa kasih masukan ya. Saya bisa kasih ini. Terkadang ada sebagian perkara yang suami tidak mau cerita. Kita hormati. Kalau tidak semua urusan suami harus kita tahu. Mungkin dia tidak ingin menyedihkan kita. Mungkin ada hal yang berat. Ya. Tapi secara umum, kalau suami suka berdiskusi, mengambil keputusan, maka ini suami yang sangat baik. Ya. Jangan sampai ibu-ibu dapat suami yang enggak ngomong cerai. Saya pulangkan ke rumah orang tuamu. Ya. Ada suami yang kerang seperti itu, diktator. Waliyadzubillah ya. Jadi istri yang ketiga ini suaminya diktator, dia tidak memberi kesempatan kepada istrinya untuk ngomong sedikit pun. Sekali ngomong cerai. Kalau suami ibu bagaimana? Ibu yang diktator ya. Iya. Qalatir rabi'ah, berkata istri yang keempat. Zauji kalaili Tihamah, suamiku seperti malam di pegunungan Tihamah ya. La harrun wala qurrun, tidak panas kalau di malam hari di pegunungan Tihamah, anginnya tidak panas dan juga tidak dingin. Wala makhafa wala sa'ama, tidak ada yang perlu ditakutkan, dikhawatirkan dan tidak membosankan. Anginnya sejuk biasa, tidak panas, tidak dingin, oke lah. Tidak dikhawatirkan dan juga tidak membosankan. Wanita yang keempat ini
ingin menjelaskan suami saya itu biasa-biasa aja ya. Tidak wow dan juga tidak membosankan. Tidak disebut suami yang hangat, enggak juga. Dingin juga tidak. Ya. Tidak dibilang romantis, tapi oke. Tidak dikatakan dirindukan, tapi kalau ngobrol sama dia tidak membosankan. Ini tipe yang suami biasa-biasa saja, tapi perjalanan hidup jalan ya. Ada suami yang seperti ini. Ya, suami saya oke-oke aja lah. Mau dibilang royal sama saya tidak juga, tapi tidak pelit. Biasa aja. Waktunya beli, enggak beli juga enggak. Biasa aja. Waktu jalan-jalan. Yang tidak juga ya. Tapi kalau ngobrol sama dia tidak membosankan. Ya. Tidak romantis, tidak hangat, tidak juga dingin. Tapi saya tidak khawatir dengan dia, tidak menimbulkan kekhawatiran, saya tidak takut dicerai. Dia oke-oke saja dan tidak membosankan. Ini ada sisi pujian, tapi pujian suami saya biasa-biasa saja. Artinya perjalanan rumah tangga berjalan dengan normal. Alhamdulillah, nyaman-nyaman aja ya. Taib. Yang kelima, qalatil khamisah, berkata wanita yang kelima. Zauji in dakhala fahid, suamiku kalau masuk seperti macan. Wa in kharaja asid, kalau keluar rumah seperti singa. Wala yas'alu amma ahid, dan tidak pernah bertanya-tanya tentang apa yang dia dapati. Ya. Taib, wanita yang kelima ini banyak ahlul hadis menjelaskan dia sedang memuji suaminya. Dia bilang suami kalau masuk rumah seperti singa, seperti macan, kalau keluar seperti singa, dan tidak pernah nanya tentang apa yang dia hadapi. Apa sisi pujiannya? Banyak ahli tafsir mengatakan, zauji inda khalafahid, suamiku kalau masuk seperti macan. Macan itu dia sering tidur. Makanya kita punya pepatah, jangan bangunkan macan yang lagi apa? Tidur. Dia suka tidur. Bisa coba cari di Google macan sehari tidur berapa jam ya. Coba cari Ibu, coba lihat Mas macan tidur berapa hari sejam. Biar antum tahu antum macan atau bukan. Coba lihat di Google macan tidur berapa jam. Ada macan Jogja, macan 16 jam. 16 jam coba, 16 jam. Berarti banyak. Kita cuma 8 jam ya. Berarti macan palsu yang 8 jam. Macan tidurnya banyak. Kalau dia tidur banyak, maka dia sering lalai, dia sering cuek. Maka wanita ini memuji suaminya. Suami saya itu kalau masuk seperti macan, artinya dia lihat hal yang tidak menyenangkan, dia cuek aja. Dia tidak terlalu protes. Mungkin rumah agak kotor sedikit, dia cuek aja. Mungkin ada uang belanja yang kurang sedikit, dia tidak banyak tanya. Dan itu suami yang baik, tidak detail dalam segala perkara. Karena permasalahan terkadang selesai dengan dibiarkan aja, tidak usah ditanya-tanya. Kadang permasalahan kecil kalau terlalu didetailkan, kenapa bisa cerai gara-gara terlalu detail. Nah, seorang istri tidak juga memanfaatkan kondisi suami yang cuek-cuek seperti itu, kemudian dia nakal di belakang atau dia menghabiskan uang suami, tidak. Tapi dia berusaha. Tapi kadang kalau saya tahu suami saya kalau gini, dia insya Allah dia tidak marah, tidak nanya-nanya. Maka dia puji suami saya. Artinya dia tahu saya banyak kekurangan. Urus rumah tangga tidak sempurna. Anak-anak mungkin ada yang salah-salah. Rumah mungkin tidak begitu bersih. Uang akhirnya ada mungkin berlebihan pengeluaran. Tapi suamiku seperti macan. Dia cuek aja. Dia tidur, paling ngelirik, tidur lagi. Tetapi kalau dia keluar, in kharaja asid. Tapi kalau dia keluar, dia sangar seperti singa. Yang siap menerkam siapa saja. Dia kepadaku cuek, sama orang dia detail. Sama orang dia sangar. Nah, ini luar biasa. Makanya di akhir dikatakan wala yas'alu amma ahid. Dia tidak banyak tanya tentang apa yang dia dapati. Ini pendapat pertama, ada yang mengatakan maksudnya dia muji suaminya, memiliki sifat ciri khasnya tidak terlalu detail dengan apa yang dilihat. Ya, seperti macan yang sering tidur. Ada yang mengatakan maksudnya suamiku seperti macan. Macan maksudnya gagah, ya, artinya sering menggaulinya. Dan tanda seorang suami sayang kepada istrinya, dia sering menggauli apa? Istrinya. Tapi kalau suaminya sebulan 2 bulan tidak pernah menyentuhnya, ini macan ompong. Macan ompong. Jadi kalau ibu-ibu suami selalu minta sayang, ayo ke kamar misalnya, itu berarti macan dia. Berarti dia sayang sama ibu ya. Jadi dilayani. Macan lagi kepingin dilayani. Jangan sampai dia macan sama perempuan lain, bahaya. Oleh karenanya kalau ada suami yang sering minta untuk menggauli istrinya, berarti dia sayang ya. Karena
di antara tanda sayang, tanda cinta, dia berhasrat. Dia berhasrat. Subhanallah, saya ketemu dengan seorang, ini kisah nyata ibu-ibu. Ini tolong ditutup, jangan anu. Karena saya bercanda. Dia ada kawan, ada kawan, ibu-ibu dengar dengan sebentar. Ada kawan, dia menikah lagi akhirnya. Saya bilang, kenapa kau menikah lagi? Dia bilang, Ustadz, istri saya Ustadz, akhlaknya buruk. Marah-marah terus, banyak nuntut. Saya tidak bisa berhasrat sama dia sama sekali. Enggak bisa. Udah ketemu, sudah di kamar, enggak bisa berhasrat. Akhirnya saya nikah lagi. Dan sama yang kedua dia berhasrat terus. Kenapa? Kalau intinya, kalau seorang suami berhasrat sama istrinya, berarti dia sayang sama istrinya. Dengan kata-kata yang indah, dengan pergaulan yang manis, dengan cumbuan, akhirnya suami berhasrat. Makanya wanita kalau tahu suaminya sering menggodanya, sering merayunya, berarti dia macan. Berarti dia sayang ya. Tapi kalau udah nggak pernah menggoda, ya, itu repot itu. Berarti dia kucing. Ya. Ini pendapat kedua, bahwasanya suami saya macan adalah dia mencintaiku, sering mencumbuiku, ya, sering menerkamku, ya, seperti macan. Nah ini luar biasa. Dia kalau di rumah, sebagai pendapat pertama, fahid, yaitu cuek, nggak terlalu detail. Tapi kalau keluar, sangar. Harusnya demikian lelaki yang baik. Sama istri baik-baik, sama keluar dia boleh sangar. Di luar dia mungkin kerang, di dalam rumah baik. Bukan sebaliknya, sebagian suami di luar kucing, di rumah singa. Di luar sama orang engge-engge, sama pulang ke rumah dibentak-bentak apa? Istrinya. Waliyatubillah. Namun itulah kondisi sebagian suami. Taib, ibu-ibu ingat semua, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Siapa tahu di antara ibu-ibu ada yang istrinya suaminya model-model di antara salah satu tersebut ya. Yang suaminya seperti macan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalatis sadisah, berkata yang keenam. Zauji in akala laffa, suamiku kalau makan habis semuanya. Wa in syariba staffa, ya. Jadi kalau dia makan menunya banyak, habis semuanya. Wa in syariba staffa, kalau minum habis, tidak ada sisanya. Wa in taja al-taffa, kalau dia tidur maka dia sendiri, diselimut sendiri, selimut bersatu bukan selimut berdua. Wala yulijul kaffa liya'lamal batha, dan dia tidak pernah menjulurkan tangannya ke dadaku untuk mengetahui kesedihanku. Saya ulangi, dia mengatakan suamiku in akala laffa wa in syariba staffa wa in tajja iltaffa wala yulijul kaffa liya'lamal batha. Suamiku kalau makan habis, kalau minum habis semuanya, kalau tidur berselimut sendiri dan tidak pernah menjulurkan tangannya ke dadaku untuk mengetahui kesedihanku. Wanita ini ya, dia mengeluhkan tentang suaminya yang dunia doang ya. Kerjanya makan, minum ya. Makan, minum, tidak pernah urusan dengan dia. Kalau makan serius, semua menu dihabisin. Kalau minum juga apa? Serius. Tapi kalau di tempat tidur, selimutan sendiri. Kalau selimut, tidak pernah mau berdua. Tidak pernah selimut berdua. Namun suami istri harusnya selimut berdua. Ini selimut sendiri. Dia gulung selimutnya, selamat tinggal, udah tidur. Kemudian lebih parah, dia tidak pernah mencari tahu tentang kesedihanku. Aku sudah di hadapan wajahnya, sudah wajah sedih, dia tidak pernah bertanya-tanya ada apa. Aku udah secemberut, dia cuekin aja, silakan cemberut sendiri. Ini suami yang sangat cuek kepada istrinya ya. Sekali lagi saya bilang namanya kehidupan rumah tangga. Itu kehidupan yang serasi, tempat ngobrol, tempat diskusi ya. Agar timbul kebahagiaan dan ketentraman. Adapun masing-masing sibuk dengan kesibukannya, kemudian tidak ada diskusi, maka ini bukan kehidupan rumah tangga. Ini kehidupan apa seperti ini? Makanya di antara hal yang buruk di zaman sekarang ini adalah masing-masing anggota rumah tangga sibuk dengan gadget. Ya, suami sibuk dengan gadgetnya, sibuk diketawa-ketawa dengan gadgetnya. Dia pun sedih karena gadgetnya. Dia asyik nonton di gadgetnya sehingga istrinya dia cuekin. Istrinya pun demikian, sibuk dengan teman-teman di WhatsApp, ketawa ke TV. Suaminya dia cuekin. Anaknya datang nangis dikasih gadget.
anak juga sibuk main game, cuek dengan bapak ibunya. Sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Rumah tangga bukan seperti ini. Kebahagiaan itu mudah, kebahagiaan itu HP lepas kita ngobrol bareng. Ngobrol setengah jam, 1 jam, nikmat. Sebelum tidur ngobrol. Lihatlah Nabi SAW sebelum tidur ngobrol sama istrinya. Kata Ibnu Abbas, kuntu bitu inda khalati Maimunata fatahaddatsan Nabi SAW ahli sa'atan thumma raqada. Aku tidur di rumah bibiku Maimunah, istri Nabi SAW, Maimunah bintul Harith. Maka aku dengar Rasulullah SAW ngobrol dengan istrinya beberapa lama kemudian tidur. Sampai Imam Al-Bukhari ketika menyebutkan bab as-samar fil ilm, bab tentang begadang karena ilmu, beliau mengisyaratkan tentang hadis ini. Kata Ibnu Hajar, kenapa seorang boleh begadang karena menuntut ilmu? Begadang hukum asalnya makruh, tidak boleh orang begadang. Hukum asalnya makruh, ya. Wa kana yakrahu an-naum qablahu wal haditha ba'dahu. Rasulullah SAW tidak suka tidur sebelum Isya dan benci ngobrol setelah apa? Isya. Kenapa? Kalau ngobrol setelah Isya itu panjang dan khawatir orang tidak bangun malam atau terlambat sholat subuh. Maka dibenci. Kecuali ada kemaslahatan di antaranya karena menuntut ilmu, boleh. Dan di antaranya karena menuntut ilmu, begadang menuntut ilmu dapat pahala. Ngobrol setelah Isya namanya samar dalam bahasa Arab. As-samar itu ngobrol setelah Isya. Ternyata Imam Bukhari mengisyaratkan hadis ini tentang obrolan suami terhadap istrinya setelah Isya. Imam Bukhari menempatkan obrolan suami dengan istrinya setelah Isya seperti menuntut ilmu. Apa kesamaannya? Sebagaimana kalau kamu menuntut ilmu, kamu ngobrol, diskusi setelah Isya, menuntut ilmu, dapat pahala. Demikian juga kalau kamu ngobrol sama istrimu, dapat pahala. Terkadang kita ingin baca buku, kalau istri mulai ngobrol, buku taruh, sudah, ngobrol sama istri. Ini pahala, ini juga pahala. Ini menyenangkan, ini lebih menyenangkan. Ngobrol. Maka harusnya demikian, suami istri ada obrolan. Dan obrolan yang nyambung, saya sering sampaikan hal ini. Obrolan yang nyambung, yang bisa nyambung. Jangan obrolan hal-hal yang bikin masalah. Jangan ngobrol sama istri, kamu nanti pilih nomor berapa? 1 atau 2 atau 3. Setelah lagi pemilu. Akhirnya ribut. Kenapa 1, kenapa 2? Ribut akhirnya. Tidak usah juga ngobrol hal yang berat-berat. Ya. Sayang, tahu nggak hadis ini ada rawinya bermasalah, rawinya pendusta. Dikatakan oleh Ibnu Ma'in, dikatakan dengan istri. Abu Zur'ah mengatakan demikian, setelah Abi teliti ternyata hadisnya palsu. Mas, kamu ini ngomong apa sih? Ngomong tuh anak-anak, tentang makanan, tentang jalan-jalan, tentang keluarga, ketawa ke TV, sampai ngantuk tidur. Tidur dalam kebahagiaan dan penuh pahala. Sunnah Nabi itu kebahagiaan. Itu cari bahagia susah-susah, jalankan sunnah Nabi pasti bahagia. Ya. Lihatlah laki ini, dia tidak pernah bertanya tentang istrinya, kamu bagaimana kondisinya, kenapa kamu sedih. Nah wanita jika tidak ada tempat curhat, akhirnya curhat sama lelaki lain. Suaminya tidak menerima curhatannya, dia curhat sama lelaki lain. Itu musibah zaman sekarang. Dengan adanya medsos, dia curhat dengan teman lamanya, reuni, teman SMA-nya, teman kuliahnya. Atau paling mungkin dia curhat kepada teman perempuan yang lain. Akhirnya dia menggibah suaminya, begini. Suami yang baik adalah suami yang siap menerima curhatan istrinya. Dan istri yang baik, istri yang membangun komunikasi dengan suaminya. Ibu-ibu harus pandai dalam hal ini. Ya. Pandai dalam hal ini, bagaimana bisa ajak ngobrol suami. Ya, suami lagi dia, mas bikin ketawa suami ngobrol. Jadi suami itu rindu kalau keluar rumah pengen pulang, pengen ngobrol sama anti. Ya, jadi kalau ngobrol bermutu dikit, jangan ngobrol, mas uang jajan belum mas. Itu bukan ngobrol, namanya tuntutan. Mas uang ini belum, ini belum dibeli, ini PLN belum dibayar, ini belum dibayar. Aduh, itu obrolan apa kayak gitu? Itu obrolan menyakitkan. Obrolan yang enak sehingga suami itu rindu pengen pulang, pengen ngobrol lagi. Ibu harus cerdas ya. Jadi ngobrol, sebelum tidur ajak suami ngobrol, mas gimana mas ini, buat ketawa dia, senang sambil dipijit-pijit, sambil dielus-elus, gitulah. Pinter-pinter dikit ya. Taib, kita lanjut suami tipe yang ketujuh. Qalatis sabi'ah, berkata wanita yang ketujuh. Ini yang paling parah ini. Zauji ghayaya au ayaya tabaqa. Suamiku tuh bodoh, lemah syahwat, goblok ya. Kullu da'in lahu da', semua penyakit yang ada pada orang lain semua terkumpul pada suamiku.
Semua masalah yang tersebar pada banyak suami, semua terkumpul pada suamiku. Syajjaki au fallaki. Dia pukul kamu di wajahmu, dia pukul di badanmu, au jama'akulan laki. Kadang dia tampar wajahku, terkadang dia pukul badanku, terkadang sekalian dua-duanya geblek, kepala dan badan sekalian dipukul. Ini adalah tipe suami yang paling parah di antara suami-suami yang telah disebutkan dan akan disebutkan. Dia ayaya, disebut suamiku ayaya, ya, atau goyaya. Ya. Ayaya itu maksudnya ungkapan onta yang tidak mampu untuk menggauli unta betina. Ya. Artinya lemah syahwat. Sudah lemah syahwat, tabaqa, suamiku bodoh. Tabaqa sudah lemah syahwat, kemudian bodoh. Dan biasanya orang kalau sudah bodoh, ini dia biasanya main otot ya. Sudah bodoh, sudah lemah syahwat, tukang pukul ya. Sehingga dipukullah istrinya di kepala, terkadang dipukul di badan, terkadang langsung dipukulkan dua-duanya. Dan dia berkata, seluruh penyakit yang ada pada suami-suami yang lain terkumpulkan pada suamiku ya. Ini wanita yang paling menderita di antara 11 wanita tersebut. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak demikian. Ini contoh suami KDRT. KDRT mukul sana, mukul sini, ya. Sehingga istrinya tidak ada nilainya, sedikit dihantam, sedikit ngomong dipukul, ya. Makanya ibu-ibu bersyukur kalau suaminya tidak pernah mukul. Suami saya enggak pernah mukul, enggak pernah nampar, enggak pernah nyubit saya, enggak pernah jewer telinga saya. Alhamdulillah. Ada suami yang sedikit-sedikit menggampar, ya. Ya. Saya punya kawan, dia pukulannya sangat kuat. Dia cuma sama saya, Ustaz, saya ini istri saya ngomel, saya sabar. Akhirnya istri saya mulai mukul saya. Jadi istrinya yang tukang pukul. Saya berusaha tangkis, akhirnya refleks. Saya pukul istri saya langsung pingsan. Saya tidak sengaja, tapi saya lupa diri, tahu-tahu saya refleks, blak, jatuh pingsan. Oleh karenanya, ibu-ibu bersyukur kalau suami tidak mukul. Saya rasa suami-suami di Jogja enggak ada yang suka mukul. Bersyukur. Tapi jangan sebaliknya, jangan suami-suami mentang-mentang tidak mukul, ibu yang tukang pukul. Ya. Jangan ya. Maka bersyukur dan terima kasih pada suami dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami sabar, engge, dalam, ya, Masya Allah. Taib yang ke-8, suami ke-8. Jadi ada kawan, dia cerita sama saya, Ustaz, setelah saya dengar sama istri pengajian tentang 11 tipe suami, terus saya tanya sama istri saya pakai SMS dulu. Sayang, Abi tipe nomor berapa? Kata istrinya, Abi tipe nomor 7. Dia cerita ke saya. Taib qalati tsaminah, berkata wanita yang ke-8. Zauji almasu masu arnab, suamiku sentuhannya sentuhan kelinci. Warihu rihu zarnab, dan aromanya aroma zarnab. Zarnab adalah jenis tumbuhan yang aromanya harum. Kata dia, zauji almasu masu arnab, sentuhannya seperti sentuhan kelinci. Warihu aromanya aroma zarnab, wanginya seperti wangi tumbuhan namanya zarnab. Wanita ini memuji suaminya. Suaminya sangat lemah lembut. Seperti kita menyentuh kelinci. Kelinci enak enggak disentuh? Setiap yang melihat gemes sama kelinci tersebut. Ketika disentuh, lembut bulu-bulunya. Kelinci datang kemudian mengusap-ngusap bulunya kepada kita, kita nyaman. Kenapa? Karena sentuhannya sentuhan kelinci. Dia menyampaikan suami saya seperti itu, ya. Lemah lembut, halus kepada istrinya. Dan ini harus kita bina, ibu-ibu, dalam rumah tangga, belajar untuk ngomong yang halus. Tutur kata itu bisa dilatih. Dalam hadis Rasulullah SAW berkata, Inna Allaha idha ahabba li ahli baitin khairan, adkhala alaihimur rifqa. Sungguhnya Allah jika menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, maka Allah masukkan lemah lembut dalam keluarga tersebut. Maka perlu kerjasama suami istri untuk berkata tutur kata yang lembut. Berusaha tidak mengangkat apa? Suara. Berusaha milih kata-kata yang indah. Ya. Sayangku, suamiku. Ya, berusaha. Sehingga jadilah suaminya lama-lama jadi kelinci. Ya. Yang sentuhannya sentuhan yang lemah lembut, halus.
Disentuh kita nyaman, kita menyentuhnya juga nyaman. Kelinci kan gitu. Saya dulu Abdul Razak punya kelinci. Enak. Kalau lihat kita gemas, kalau kita sentuh halus. Kalau dia datang dia usap-usap badannya, kita juga nyaman. Kenapa? Bulunya enak. Dan suami saya seperti itu, seperti kelinci. Enak disentuh dan enak menyentuh. Kemudian aromanya wangi, artinya suami saya pun bukan cuma baik di rumah, di luar juga dia baik. Sehingga berita tentang dia wangi, tersebar di mana-mana. Dia baik, dia baik. Jadi demikianlah. Kalau suami orang diberi taufik mendapatkan suami yang berakhlak mulia. Ya. Dan demikian seorang suami berusaha menjaga aromanya di hadapan istrinya dan sebaliknya istri juga menjaga aroma di hadapan suaminya. Makanya disebut dalam hadis kata Aisyah, kana Rasulullah sallam yashtaddu alaihi an yujada minhu rih. Rasulullah sallam masa berat kalau ada bau yang tidak enak dari dirinya. Maka Rasulullah sallam di antara yang beliau suka adalah minyak wangi. Dan beliau suka bersiwak. Makanya kalau beliau masuk rumah, kata dalam hadis, kana idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Rasulullah SAW kalau masuk rumah yang pertama beliau lakukan adalah bersiwak. Supaya apa? Supaya kalau ngobrol sama istri nyaman. Ya. Kalau dia tidak bersiwak atau seorang masuk rumah belum sikat gigi, kalau ngobrol sama istrinya enggak enak didengar. Sayangku, wah gitu. Enggak enak dengar. Istrinya sambil tahan-tahan nafas ya. Iya mas, karena pilek mas, padahal baunya enggak enak. Ya. Oleh karenanya perhatian terhadap aroma tubuh, terutama aroma mulut. Makanya Nabi SAW ketika akan menikah juga milah-milih. Dalam hadis Rasulullah SAW ketika akan menikahi seorang wanita, Rasulullah SAW mengutus Ummu Sulaim untuk mengecek hal-hal yang detail tentang wanita tersebut. Di antaranya tentang penampilannya dan fisiknya. Kata Rasulullah SAW, "Unduri ila urqubaiha wa syummi awaridaha." Lihatlah tumit sang wanita tersebut, karena dengan tumit orang Arab bisa berdalil tentang mungkin fisik wanita tersebut. Mereka punya ilmu tentang hal tersebut. Wa syummi awaridaha, dan ciumlah sekitar bau mulutnya. Ya, enggak enak hidup sama pasangan yang aromanya tidak enak dicium ya. Maka berusaha ibu-ibu ketemu suami jangan sampai bau badannya. Berusaha jangan sampai bau. Kalau bau segera apa? Mandi. Kalau masih bau pula segera semprot parfum ya. Ya, parfum sini di mulut semua semprot semua. Kasih apa yang buat mulut harum itu apa namanya? Ya itulah itu semprot. Semuanya disemprotin. Ya. Ya, kalau perlu makan makanan yang bisa menghilangkan apa? Aroma tubuh ya. Karena baunya tubuh itu sangat mengganggu keharmonisan. Dan itu dituntut laki-laki maupun perempuan. Maka apa kata Ibnu Abbas, inni uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li. Aku suka berhias untuk istri sebagaimana aku suka istriku berhias untukku. Oleh karenanya kelembutan dituntut dalam kehidupan rumah tangga. Demikian juga masalah aroma tubuh juga diperhatikan ya. Taib. Dalam riwayat yang lain ada tambahan. Jadi dia mengatakan zauji al-masu masu arnab wa rihu rihu zarnab ana aglibuhu wan nasa yaglibu. Aku mendominasinya dan dia mendominasi orang lain. Aku mendominasinya dan dia mendominasi orang lain ya. Ini isyarat bahwasanya seorang laki yang baik bukan laki yang diktator dalam rumahnya ya. Dia lelaki yang suka mengalah kepada apa? Istrinya. Dia sadar bahwa istrinya penuh dengan kekurangan. Khuliqatil mar'atu min dhila. Wanita tercipta dari tulang rusuk. Wa inna awajah syai'in fi dhila a'lahu. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu bagian atasnya. Tulang rusuk kan begini, semakin di atas semakin apa? Bengkok. Semakin bawah semakin terbuka, semakin bengkok. Yang paling bengkok bagian atas. Sebagian ulama mengatakan maksudnya lisannya paling bengkok. Perempuan itu lisannya paling apa? Bengkok. Suruh lurus enggak bisa. Yang penting bukan otaknya yang bengkok ya, lisannya bengkok. Oleh karenanya terkadang dia mengucapkan hal-hal yang tidak menyenangkan, sikapnya salah, maka lelaki bersabar ya. Lelaki bersabar ya. Bukan bersabar kemudian dia kalah dalam segala hal, enggak. Tapi dalam perkara-perkara tertentu dia mengalah, terutama masalah keluarga, masalah rumah, masalah cat rumah, masalah misalnya sofa dibelikan model apa, enggak usah ribut-ribut masalah itu. Misalnya istrinya mengatakan, sayang saya pengen beli sofa warna coklat. Jangan debat, harus hitam. Enggak harus hitam, pokoknya Abi mau hitam. Itu ngapain debat-debat seperti itu, ngalah aja, ya udah beli warna coklat, beli aja.
Seperti itu. Abi, saya mau horden warna hijau. Kamu nih orang kampung horden warna hijau. Enggak usah, biarin aja, enggak usah, itu urusan perempuan. Enggak usah, kita ngalah dalam hal itu, kita ngalah aja, ya. Enggak usah kita perdebatkan. Abi, saya suka Abi pakai parfum warna ini. Wah, saya suka warna parfum aroma gini. Aduh, udah ngalah aja. Jangan debat sama istri masalah seperti itu. Ya. Hal-hal yang bisa kita ngalah, suami yang baik. Oleh karena dalam riwayat diriwayatkan dengan sanad yang lemah dari Muawiyah tentang para wanita, kata Muawiyah, yaglibnal kiram wa yaglibuhunal li'am. Wanita itu mendominasi lelaki yang baik dan mereka didominasi oleh lelaki yang buruk. Tapi ini riwayatnya lemah. Ya, seakan-akan Muawiyah berkata kalau ada lelaki didominasi oleh perempuan itu lelaki baik. Kalau ada laki-laki dominasi istrinya berarti dia lelaki yang buruk. Tapi riwayat ini lemah. Namun secara umum lelaki tetap kepala rumah tangga, tetap dia adalah raja di rumahnya, tetapi bukan berarti dia diktator. Dalam banyak hal hendaknya dia mengalah. Maka wanita berkata, dia memuji suaminya, ana aglibuhu, saya mendominasi dia. Wan nasa yaglibu. Adapun dia mendominasi banyak orang. Dia di luar Masya Allah, tapi sama saya dia ngalah, dia baik, dia ramah. Dan sebaiknya seharusnya seorang laki seperti itu. Sama istrinya dia lemah lembut, dia ngalah. Tentu tidak semua hal, tapi dalam banyak hal dia mengalah. Apalagi dalam urusan rumah, dalam urusan dekorasi rumah, dalam urusan halal, ya. Pembantu, milih pembantu, apa segala, biarin istri yang jalanin. Ya. Taib, kita masuk wanita yang ke-9. Qalat at-tasi'ah, berkata wanita yang ke-9, zauji rafi'ul imad. Sungguhnya suamiku tiang rumahnya tinggi. Tawilun nijat, sarung pedangnya panjang. Azimur rimat, dan debunya banyak. Debu di rumah banyak, maksudnya debu bakaran kayu. Masak-masak debunya, sisa debunya banyak. Qaribul baiti minan nat, dan rumahnya dekat dengan bangsal tempat pertemuan. Saya ulangi, wanita ini berkata, zauji rafi'ul imat, rumah suamiku rumahnya tinggi tiangnya, tawilun nijat, sarung pedangnya panjang, azimur rimat, banyak debu bekas masakan banyak, qaribul baiti minan nat, dan rumahnya dekat dengan tempat pertemuan. Wanita ini menjelaskan suaminya sangat dermawan dan kaya raya, rumahnya tinggi. Kalau tiang rumah tinggi berarti rumahnya luas atau tidak? Luas. Ya. Kemudian orangnya tinggi, buktinya sarung pedangnya panjang. Berarti dia tinggi. Dan ini menunjukkan kegagahannya karena wanita tersebut mengungkapkan tentang ketinggiannya dengan menggambarkan sarung pedangnya. Berarti orangnya tinggi dan gagah. Kemudian dia sering menjamu tamu, sering masak-masak, sehingga debu bekas masakan, debu kayu bakar itu tidak habis-habis. Baru disingkirkan datang lagi banyak debu lagi. Kenapa? Dia sering masak. Sering menjamu tamu. Qaribul baiti minan nat, dan rumahnya dekat dengan tempat pertemuan. Artinya kalau orang ingin bertemu, datang ke rumahnya. Ini suami yang sangat dermawan. Ya. Dan kita tahu bahwasanya orang-orang Arab dahulu sangat dermawan. Yudrabu bihim al-mathal, dijadikan contoh tentang kedermawanan. Contohnya Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i, salah seorang di jahiliyah yang sangat dermawan. Sampai disebutkan dia selalu membakar kayu. Bahkan di malam hari suruh bakar kayu. Budaknya suruh bakar kayu. Kenapa? Biar kalau ada orang musafir lewat tahu di situ ada kayu, dia akan mampir minta makan. Dia mengundang tamu dengan membakar apa? Membuat pembakaran. Di malam hari apalagi musim dingin, budaknya suruh bakar. Kamu bakar kayu. Kalau ada tamu kamu bebas. Saya bilang begitu. Kalau ada tamu datang gara-gara melihat api yang kau nyalakan, kemudian saya bisa jamu, kamu merdeka. Luar biasa ya. Sampai sangat terkenal Hatim At-Ta'i, seorang yang sangat dermawan ya. Ini menunjukkan tentang kebiasaan orang Arab dahulu. Oleh karena ibu-ibu kalau ada suami dermawan, maka didukung, jangan diajarin pelit. Dukung. Tapi ingatkan suami untuk ikhlas, jangan sampai riya. Jangan sampai riya. Sunnatullah berlaku. Siapa yang dermawan dia dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dermawan tersebut muslim atau non muslim? Hanya saja kalau non muslim atau tidak ikhlas, dia akan mendapatkan gantinya cuma di dunia saja, di akhirat enggak dapat. Ya. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan orang kafir kalau memberi infak, dia akan diberi gantinya di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hatim At-Tai kekurangannya apa? Dia riya. Dia begitu baiknya sehingga anaknya pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ayahku Adi bin Hatim radhiyallahu anhu masuk Islam, tanya sama Nabi tentang ayahku bagaimana ya Rasulullah? Karena yakrid dhaif, dia dulu suka menjamu tamu. Yasilur rahim, suka dan melakukan banyak kebaikan. Apakah bermanfaat bagi ayahku?" Apa kata Nabi SAW? Kana abuka yuridu syai'an arada amran fa asabahu. Ayahmu dulu waktu melakukan itu semua dia ada tujuan dan dia mendapatkannya. Tujuan tersebut dia itu ingin riya. Dan tujuan dia untuk riya dia terkabulkan. Orang semua terkenal sampai sekarang Hatim At-Tai dijadikan contoh tentang kedermawanan. Tapi dia enggak ada pahalanya. Kenapa? Karena dia melakukan semua karena apa? Riya. Maka kalau ada ibu-ibu punya suami yang dermawan, dukung kedermawanan suami. Ini jangan ngajarin pelit, rezeki datang insyaallah. Ya. Rezeki datang. Tapi ingatkan untuk ikhlas kepada Allah. Ya. Karena sebagian orang ketika dia suka dermawan dia mendapati langsung Allah bayar kontan di dunia, kemudahan rezekinya, kelancaran urusannya. Tapi kalau dia tidak ikhlas, percuma. Maka tugas istri adalah mendukung kedermawanan suami. Kalau suami pelit, tegur, "Mas, kamu pelit banget, Mas, masih ada duit, kenapa tidak kasih? Mas, kamu kok pelit sama keluargamu?" Tegur suami. "Mas, kita ini hidup bukan untuk pelit-pelit, uang tidak dibawa mati." Tapi ikhlas, Mas. Ikhlas karena Allah, jangan cari pujian. Taib, yang ke-10. Jadi yang ke-9 pujian. Yang 10, qalatil asyirah, berkata wanita yang ke-10. Zauji Malik wa ma Malik. Suamiku si Malik. Tahukah kalian siapa si Malik itu? Malikun khairun min dzalik. Si Malik itu suamiku lebih baik daripada persangkaan kalian. Suamiku top. Lahu ibilun katsiratul mabarik qalilatul masarih. Suamiku punya onta-onta yang banyak kandangnya banyak, onta banyak, tapi tempat penggembalaannya sedikit. Kok bisa? Harusnya kalau tempat kandangnya banyak, tempat dia berkandang onta banyak, harusnya tempat gembalanya juga banyak. Tapi ini enggak. Tempat kandangnya banyak, tempat gembalanya sedikit. Idza sami'na sautal mizhar, kalau dia mendengar suara duf, yaitu ada tamu yang akan datang, dijamu tamunya dengan duf, ayqanna annahunna hawalik. Maka onta tersebut yakin mereka akan binasa. Apa maksudnya? Wanita ini juga bercerita tentang suaminya yang juga sangat dermawan, suka menjamu tamu. Sampai dia sediakan onta-ontanya banyak. Dan kandang-kandang onta banyak. Tapi yang digembalakan cuma sedikit. Kenapa? Karena sebelum digembalakan sudah disembelih. Sehingga tempat penggembalanya sedikit, kandangnya banyak. Isyarat bahwasanya sebelum digembalakan sudah disembelih. Makanya dia katakan, idza sami'na sautal mizhar. Kalau onta-onta mendengar ada suara duf, mulai dipukulkan, berarti ada tamu datang. Ayqanna annahunna hawalik. Kalau dia tahu tamu-tamu sudah datang, mereka yakin mereka bakalan disembelih. Ini menggambarkan tentang suami yang suka menjamu tamu, dan itu adalah ibadah yang agung. Ikramud dhaif, menjamu tamu. Hendaknya suami istri bekerja sama kalau tamu dijamu ya. Taib, suami yang ke-11. Ini yang paling indah ya. Qalatil hadiyatu asyarah. Berkata wanita yang ke-11, Zauji Abu Zara. Suamiku namanya Abu Zara. Wama Abu Zara? Siapakah Abu Zara? Abu Zara ini anaknya namanya siapa? Zara ya. Maka disebut dengan Abu Zara. Anasa min huliyyi udhunayya ya. Anasa min huliyyi udhunayya. Dia telah memberatkan telingaku dengan perhiasan sehingga telingaku bergoyang-goyang ya. Dari anasa ya. Nuwas artinya bergoyang-goyang. Sampai disebutkan oleh seorang raja disebut dengan Abu Nuwas karena dia memiliki dhafirah, memiliki kepangan yang sering bergoyang-goyang, disebut dengan Abu Nuwas. Jadi anasa min huliyyi maksudnya dia memberikan anting di telingaku sehingga telingaku bergoyang-goyang. Kalau telingaku bergoyang-goyang berarti antingnya berat atau ringan? Berat. Kalau ibu-ibu goyang-goyang enggak telinganya? Kalau enggak goyang-goyang berarti antingnya ringan. Wa mala'a min syahmi adudayya. Dan dia membuat lengan atasku menjadi padat. Berarti jadi gemuk, jadi montok ya. Berarti dikasih makan istrinya. Ya, ibu-ibu coba cek ya. Wa bajjahani fabajihat ilayya nafsi. Dia membuat aku gembira dan hatiku pun bergembira dengan suamiku ini. Dia mulai puji suaminya, Masya Allah.
Ya, cukup. Kalau di telinganya sampai goyang-goyang berarti suamiku baik, baik sekali. Otot badanku sampai padat berarti. Dan orang Arab dahulu senang orang-orang yang gemuk. Wanita gemuk itu digemari. Karena dulu banyak kekurangan makanan. Kalau wanita gemuk digemari oleh para lelaki. Sekarang kebalik ya. Kemudian dia mulai cerita tentang bagaimana baiknya suaminya, bagaimana peran suaminya. Wajadani fi ahli Gunaimatin bisyiqqin. Bagaimana cerita aku menikah dengan Abu Zara? Suamiku mungkin dalam perjalanan tiba-tiba mendapatiku di sebuah rumah yang terletak di Syiq. Di sebuah keluarga yang memiliki Gunaimah. Keluargaku punya kambing-kambing kecil. Jadi keluargaku miskin. Keluargaku bukan pemilik onta, bukan pemilik sapi, bukan pemilik kambing-kambing besar, tapi keluargaku hanya punya kambing-kambing kecil. Itu pun tinggalnya di Syiq. Syiq itu ada 3 tafsir. Ada yang mengatakan suatu daerah namanya Syiq. Ada yang mengatakan Syiq itu adalah jalan di antara bukit-bukit, yaitu jalan di antara gunung-gunung. Itu tinggal bukan di tempat biasa, tinggal di lereng-lereng gunung atau di jalan di tengah-tengah gunung. Berarti orang miskin. Ada yang mengatakan bisyikin maksudnya dalam hidup yang susah. Intinya ini orang miskin. Ummu Zara ini orang miskin. Suamiku mendapati aku dalam keluarga yang miskin yang hanya punya kambing-kambing kecil dengan hidup yang susah. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia pun menikahiku. Faja'alani fi ahli sahilin wa atitin wa da'isin wa munaqqin. Maka dia pindahkan aku ke rumahnya. Di sebuah keluarga yang terdengar suara kuda. Masya Allah. Ada rumah suara kuda. Berarti rumah orang kaya bukan? Kita yang punya kuda biasanya orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Kita aja yang punya kuda enggak ada mungkin. Terdengar suara kuda. Wa atit. Terdengar suara onta. Wa da'isin. Terdengar suara penggiling gandum. Rumah ini kaya, ada suara giling gandum, ada suara kuda, ada suara onta. Wa munak, dan juga hewan-hewan yang lain, ada suara embe, ada suara sapi. Ini orang kaya raya. Fa indahu, ketika aku dipindahkan di rumah seperti itu, fa indahu aqulu fala uqabbah. Hidup dengan suami yang seperti ini aku tidak akan dicela. Dan benar suaminya tidak pernah mencelanya sedikit pun. Subhanallah, Ummu Zara tidak pernah dicela oleh Abu Zara, tidak pernah dicela, tidak pernah dicela fisiknya, tidak pernah dicela akhlaknya. Abu Zar luar biasa. Dari kehidupan susah dipinduhkan kehidupan nyaman, tidak pernah dicela sama sekali. Fala uqabbah. Tidak pernah dicela. Jadi antara ciri suami yang baik tidak suka mencela apa? Istrinya. Tidak mencela istrinya, waduh, kamu gembrot, kamu pesek, kamu hitam ya, rambut kribo, gigi kuning. Ngomong yang baik, sayang, giginya masih keemas-emasan sayang. Tolong dia, bisa bahasa yang halus. Tidak usah dibilang apa. Jadi dia tidak pernah mencela istrinya. Nasihat-nasihat yang baik. Wa arkudu fa atasabbah. Kalau saya tidur, ini kan orang kufar dulu. Kalau saya tidur sampai pagi, enggak ada yang bangunin. Enggak ada yang bangunin. Menunjukkan apa? Pembantu banyak. Kalau sering bangun malam, bangunnya berarti banyak kerjaan. Ini kalau tidak tidur, sampai pagi. Enggak ada yang bangunin. Wa asyrabu fa ataqannah, dan aku minum hingga puas. Minum ini puas. Subhanallah. Bagaimana jasanya Abu Zara terhadap Ummu Zara. Dari miskin dipindahkan kemudian dimuliakan oleh Abu Zara. Ya. Kemudian saking senangnya dengan Abu Zara, maka dia pun cerita tentang mertuanya. Ummu Abi Zara. Dia cerita, padahal kesepakatan cuma cerita tentang apa? Suami. Tapi kalau orang sudah senang sama sesuatu, dia ceritain semuanya. Kamu tahu enggak ini? Ininya juga. Jadi senang. Dia bangga sama suaminya. Dia cerita, adapun ibu mertuaku, Ummu Abi Zara. Fama Ummu Abi Zara. Tahukah kalian, wahai teman-teman, tentang mertuaku, ibu mertuaku? Siapa gerangan dia? Uqumuha ridah wa baituha fasah. Dia punya banyak perabotan rumah tangga dan dimiliki rumah yang luas. Luar biasa. Ibunya juga kaya raya. Perabot rumah tangga banyak berarti kaya. Rumah luas berarti apa? Kaya. Tidak seperti sebagian ibu-ibu, perabotnya terbatas. Itu pun barang bekas. Rumahnya sempit. Tapi yang penting kaya hati. Yang penting kaya hati. Setelah itu dia semangat cerita lagi tentang putranya Abu Zara. Dia berkata, Ibnu Abi Zara. Jadi dia bertemu dengan Abu Zara ini. Abu Zara punya anak bawaan. Ibnu Abi Zara, putra Abu Zara. Fama Ibnu Abi Zara. Ini nikah dengan duda.
Tahukah kalian siapa putranya Abu Zara? Madja'uhu kamasalli syabbah. Tempat tidurnya seperti pedang yang terhunus keluar dari sarungnya. Itu tempat tidurnya enggak besar, artinya orangnya tidak gemuk, tidak besar, orangnya badan semampai, tinggi. Wa yushbi'uhu dhira'ul jafrah. Dan dia kenyang dengan hanya memakan lengan anak kambing betina. Bukan yang gemuk besar, enggak. Dia badan semampai, tinggi, makan juga tidak begitu banyak. Kemudian bintu Abi Zara, cerita lagi. Putrinya Abu Zara, anak bawaannya Abu Zara. Fama bintu Abi Zara, tahukah kalian wahai kawan-kawan siapa putrinya Abu Zara? Tau'u abiha, dia adalah seorang putri yang sangat taat kepada ayahnya, taat kepada Abu Zara. Wa tau'u ummiha, dan dia sangat patuh kepada ibunya. Wa mil'u kisaiha, dan tubuhnya segar dan montok. Wa ghaidhu jaratiha, dan dia adalah istri yang dicemburui oleh madunya. Dicemburui oleh madunya. Taib. Ummu Zara cerita lagi, jariyatu Abi Zara. Tahukah kalian pembantunya Abu Zara? Cerita. Kalau cerita senang sama seorang, cerita semuanya. Ya, dia cerita semuanya, dia senang. Ya. Tahu kalian budak perempuannya Abu Zara? Fama jariyatu Abi Zara. Siapa gerangan budak wanita Abu Zara? La tabuthu hadithana tabthitha. Dia tidak pernah mengumbar rahasia kami. Dan ini pembantu yang baik, budak yang baik. Karena namanya budak, dia melihat segala kondisi rumah tangga. Tapi tidak pernah cerita keluar. Tidak seperti pembantu-pembantu zaman sekarang. Pembantu, kemudian mereka, majikannya pada pergi, adalah perkumpulan para pembantu, paguyuban para pembantu. Mereka ngobrol, suami saya, majikan saya begini, ibu majikan saya begini, waduh begini. Akhirnya jadi obrolan di antara. Dia enggak pernah cerita tentang rahasia majikan. Wala tunakkithu miratana tankitha. Dan dia tidak pernah datangkan kotoran dari luar. Tidak bikin masalah, bikin cerita dari luar, bawa ke rumah, bikin masalah. Wala tamla'u baitana ta'shisha. Ya. Dia tidak, dia tidak pernah membawa lari makanan dari rumah, bawa keluar, dan dia tidak pernah mengumpulkan kotoran dari luar ke rumah. Dia puji pembantu yang baik, ya. Pembantu yang tidak bikin masalah, pembantu yang cerdas, yang ngerti bagaimana seharusnya menjadi seorang pembantu. Bahkan dalam sebagian riwayat, dia tanya lagi, tahukah kalian tentang anjing Abu Zara? Cerita semua, pembantu anjingnya semua ceritain. Orang kalau sudah senang ceritain semua tentang orang yang disenangi. Namun apa yang terjadi? Kebahagiaan tidak seperti yang diharapkan. Kharaja Abu Zara wal autabu tumakhat atau tumkhadu. Suatu hari Abu Zara keluar dari rumahnya ketika susu-susu sedang digoyang-goyangkan, dibuat zabadi. Ya, itu di pagi hari. Terjadi apa yang terjadi? Falaqiya imra'atan, tiba-tiba dia melihat seorang akhwat. Ma'aha waladani laha kal fahdaini. Ternyata wanita tersebut punya dua anak yang seperti sedang bermain-main seperti dua ekor macan, anaknya yang giat. Yal'abani min tahti khasriha bi rummanataini. Yang keduanya sedang bermain di bawah pinggang wanita tersebut dengan dua buah delima. Apa maksudnya? Ya. Dia punya dua anak yang sedang bermain dengan dua buah delima. Jadi ibunya ini perempuan ini, janda ini sedang tidur. Dia punya anak laki-laki dua, mungkin masih kecil, sedang main-main dengan dua buah delima. Ada dua tafsiran, ada yang mengatakan ada beberapa tafsiran, di antaranya buah delima maksudnya isyarat akan buah dada wanita tersebut. Jadi ini kan zaman jahiliyah, dia lihat anak-anaknya main buah dadanya, dia tertarik buah dadanya seperti buah delima. Enggak usah dibayangkan, pokoknya begitu. Ada yang mengatakan bahwasanya dia main dua buah delima di bawah pinggangnya, artinya wanita tidur kemudian buah delima dilemparkan di bawah pinggangnya. Mohon maaf, maksudnya bokongnya gede sehingga buah delima bisa masuk di bawah pinggangnya. Bisa dibayangkan kan ya? Kalau ini kan ngepres jadi nggak bisa. Jadinya dia tertarik dengan wanita tersebut. Subhanallah, begitu melihat wanita kemudian tertarik, fatallaqani, dia pun ceraikan aku. Subhanallah. Wa nakahaha, dan dia pun menikahi wanita tersebut. Kesudahan yang menyedihkan. Tapi Ummu Zara tidak putus asa, dia habis dicerai. Dia wanita cantik, ya udah, dia bukan berarti hidup matiku sama Abu Zara, dicerai sudah. Maka dia cari suami yang lain. Ini wanita yang cerdas, ya. Kalau tidak bisa bahagia dengan si A, dengan si B, tidak bisa B dengan si C. Bukan berarti kalau hidup mati sama si A, ternyata kondisi tidak sesuai dengan yang kita inginkan.
Dia dicerai, maka dia cari lelaki lain. Fanakahtu ba'dahu rajulan sariyan. Setelah itu aku menikahi seorang pria yang terkemuka, yang juga kaya raya. Wa raqiba syariyan, dan dia menunggangi kuda balapan, kuda yang mewah. Wa akhadha khattiyan, kemudian dia bawa tombak yang hebat. Ya, wa arah alayya na'aman sariyan, bahkan dia kemudian berikan banyak onta kepadaku, kasih hadiah banyak kepadaku. Wa atani min kulli ra'ihatin zaujan, bahkan dia memberikan sepasang hewan-hewan yang disembelih untukku. Ini semua dia kasih. Dan dia berkata kepadaku, kuli Ummu Zar' wa miri ahlaki. Wahai Ummu Zar', makan yang aku berikan kepadamu dan jangan lupa bawakan buat keluargamu. Subhanallah. Ini suamiku yang kedua ini baik sama saya dan baik bagi keluargaku. Ini bagi-bagi sama keluargamu. Baik sekali, kaya raya, gagah perkasa, naik kuda, pemberian banyak, bahkan bukan cuma Ummu Zar' dikasih, bahkan kasih juga kepada keluarganya. Tapi apa kata Ummu Zar'? Falau jama'tu kulla syai'in a'tanihi ma balagha asghara aniyati Abi Zar'. Seandainya semua pemberian yang dia berikan kepada aku kumpulkan, tidak akan sama dengan satu tampan pemberian Abu Zar'. Abu Zar' kasih saya sedikit, lebih bernilai daripada semua yang dia berikan kepada apa? Saya, ya. Subhanallah. Kenapa? Karena dia sangat cinta kepada Abu Zar'. Rupanya cinta pertamanya siapa? Abu Zar'. Oleh karena cinta pertama memang susah dilupakan, ya. Seorang penyair berkata, nakil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa famal hubbu illa lil habibil awwali. Pindahkanlah hatimu kepada siapa saja yang kau sukai, sungguhnya cinta yang sejati hanyalah cinta yang pertama. Wa kam manzilin fil ardi ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Betapa banyak tempat yang dirindukan oleh seorang pemuda, tapi kerinduannya selalu kepada tempat yang pertama. Benar ibu-ibu? Cinta pertama usah dilupakan. Ini ibu-ibu, saya bukan bicara bapak-bapak. Ummu Zar' ibu-ibu adalah bapak-bapak. Kalau bapak-bapak mungkin mudah dilupakan. Jadi inilah Ummu Zar', ya. Dia akhirnya menikah dengan laki lain dan dia menjalani kehidupan meskipun cinta pertamanya telah hilang. Tapi bukan berarti dia merusak rumah tangganya. Dia menjalani rumah tangga dengan kedua, menikmati rumah tangga dengan suami yang baik. Dan selesailah cerita Aisyah. Aisyah cerita kepada Nabi tentang 11 wanita tersebut. Kemudian Nabi berkomentar. Subhanallah. Nabi sabar mendengar cerita Aisyah dari wanita pertama sampai cerita wanita yang ke-11, ya. Ngomong apa sih? Berhenti ngomong. Nabi dengar saat pertama. Padahal ceritanya pakai isyarat-isyarat. Kalau kita ngomong apa sih? Ini kan Aisyah cerita dengan bahasa yang tinggi, dengan isyarat-isyarat. Tapi Nabi mendengar sampai selesai. Kemudian Nabi berkomentar, kuntu laki ka Abi Zar' li Ummi Zar'. Aku ini bagi engkau Aisyah seperti Abu Zar' kepada Ummi Zar'. Illa anna Abu Zar' talaq wa ana la utalliq. Hanya saja Abu Zar' mencerai, aku tidak mencerai. Di sini Nabi SAW memuji dirinya. Tentu Nabi tidak memberikan kepada Aisyah seperti pemberian Abu Zar'. Abu Zar' kaya raya, Nabi tidak seperti itu. Tapi Nabi memberi khulasah bahwasanya Abu Zar' sayang sama Ummu Zar'. Sehingga Ummu Zar' benar-benar terkesan dengan Abu Zar'. Dan Abu Zar' adalah cinta pertama bagi siapa? Ummu Zar'. Nabi tidak memberikan harta, tapi Nabi memberi kasih sayang kepada Aisyah. Seperti yang diberikan oleh siapa? Abu Zar' kepada Ummu Zar'. Dan Nabi adalah cinta pertama bagi siapa? Aisyah. Aisyah cinta berikutnya. Cinta pertama Nabi siapa? Khadijah. Di sini Nabi menyamakan dirinya dengan Abu Zar' dalam sebagian sisi tentunya. Tentu Abu Zar' tidak akan menyamai Nabi. Nabi begitu luar biasa. Tapi Nabi ingin menyenangkan Aisyah dengan mengatakan, sungguhnya aku kepada engkau wahai Aisyah seperti Abu Zar' kepada Ummi Zar'. Hanya saja Abu Zar' mencerai, aku tidak mencerai. Kata sebagian ulama, ini dalil bahwasanya seorang suami boleh mengungkit kebaikannya kepada istrinya. Bukan untuk mencelanya, bukan untuk menghinanya, supaya menjaga sang istri tidak lupa diri. Karena di antara sifat wanita terkadang lupa dengan kebaikan apa? Suaminya. Dan itu sebab mereka masuk neraka Jahannam. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, fa inna kunna aktsaru hatta bi Jahannam. Hendaknya kalian banyak bersedekah. Sungguhnya kalian banyak penghuni neraka Jahannam. Ada yang berkata, 5 ya Rasulullah. Kenapa bisa? Li'anna kunna takfurnal asyir. Karena kalian suka ingkar dengan kebaikan suami. Kata Nabi SAW, lau ahsanta ila ihdahunna dahra,
thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qat. Kalau salah seorang dari kalian berbuat keburukan, berbuat kebaikan setahun penuh kepada istrinya, kemudian istrinya melihat satu kesalahan dari suaminya, dia berkata, aku tidak melihat kebaikan darimu sama sekali. Maka tidak mengapa terkadang seorang suami ingatkan kebaikan yang pernah dilakukan kepada istrinya. Sayang, masih ingatkah engkau dulu? Dulu kamu kurus kerempeng, sekarang kamu gemuk berotot. Dulu kita rumah kontrakan, sekarang kita kontraknya lebih gede. Kita ingat biar dia tidak lupa diri. Biar tidak lupa diri ya. Kadang wanita perlu diingatkan, tapi bukan dalam rangka untuk man wal adha, bukan dalam untuk menyakiti, bukan dalam untuk mentang-mentang tidak, agar dia tidak lupa diri, niat dengan niat yang baik. Inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang Abu Zara dan Ummu Zara. Amin. Semoga Allah kumpulkan kita semua dan keluarga kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.